Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah membuat tabel distribusi frekuensi berkelompok. Langkah pertama, tentukan jangkauan data, yaitu data tunggal terbesar dikurangi data tunggal terkecil dengan rumus J sama dengan X maksimal dikurang X minimal. Langkah kedua ini, tentukan banyak kelas interval dengan rumusnya K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N, di mana K ini merupakan bilangan bulat dan N ini adalah banyaknya data. Kemudian langkah ketiga, tentukan panjang kelas interval dengan rumusnya yaitu P sama dengan jangkauan per banyak kelas. Langkah keempat, tentukan batas kelas interval atau batas bawah dan batas atas. Batas bawah kelas pertama dapat diambil sama dengan nilai data tunggal terkecil atau nilai yang lebih kecil dari data tunggal terkecil. Langkah kelima ini, tentukan frekuensi dari setiap kelas interval dengan terlebih dahulu menentukan torusnya. Lanjut saja kita ke contohnya. Hasil nilai tes matematika 30 siswa kelas 11 IPA SMA berikut ini. Kita lihat ini datanya, kemudian sajikan data tabel distribusi frekuensi ini. Langkah pertama tadi, data tunggal terbesarnya adalah 88 dan data tunggal terkecilnya itu adalah 30. Sehingga diperoleh jangkauan datanya itu 88 dikurang 30 sama dengan 58. Kemudian banyak kelas interval. K sama dengan 1 ditambah 3,3 log 30 sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali 1,477 sama dengan 1 ditambah 4,874 sama dengan 5,874 dibulatkan menjadi angka 6. Kemudian panjang kelas interval, di mana P sama dengan J per K, di mana J ini jangkauannya tadi dan K-nya ini banyak kelas, sama dengan 58 per 6 sama dengan 9,67 dibulatkan menjadi angka 10. Batas bawah kelas pertama di sini, batas bawah kelas pertama adalah data tunggal terkecil, tetapi tidak harus, dapat juga digunakan bilangan lainnya. Misalnya batas bawah kelas interval digunakan data tunggal terkecil sama dengan 30. Sehingga batas atas kelas interval pertama 30 ditambah P dikurang 1 sama dengan 30 ditambah 10 dikurang 1 sama dengan 39. Diperoleh tabel distribusi frekuensinya berikut ini. Kita lihat pada gambar di sini. Selanjutnya ada beberapa istilah sehubungan dengan tabel distribusi frekuensi untuk data berkelompok. Pertama ada batas bawah kelas dan batas atas kelas. Untuk kelas 30 sampai 39, batas bawah adalah 30 dan batas atasnya adalah 39. Tepi bawah kelas dan tepi atas kelas. Untuk kelas 30 sampai 39, tepi bawah kelasnya adalah 30 dikurang 0,5 sama dengan 29,5 dan tepi atas kelasnya itu 30 ditambah 0,5 sama dengan 39,5. Tepi bawah ini diperoleh dari batas bawah kelas dikurangi setengah satuan pengukuran terkecil. Sedangkan tepi atas kelas diperoleh dari batas atas kelas ditambah setengah satuan pengukuran terkecil. Kemudian panjang kelas interval. Untuk kelas 30 sampai 39, panjang interval kelas adalah tepi atas dikurang tepi bawah sama dengan 39,5 dikurang 29,5 sama dengan 10. Kemudian titik tengah kelas. Titik tengah kelas interval yaitu rataan antara batas bawah dan batas atas kelas interval. Untuk kelas 30 sampai 39, titik tengah kelas adalah 30 ditambah 39 per 2 sama dengan 34,5. Oke, setelah mengelompokkan data ke dalam beberapa kelas menjadi tabel distribusi frekuensi, kita dapat menyajikan data berkelompok tersebut dalam bentuk grafik. Ada 3 macam grafik yang digunakan. Yang pertama ada histogram, polygon frekuensi, OGIF atau grafik frekuensi kumulatif. Histogram adalah penyajian distribusi frekuensi menggunakan diagram batang tegak. Pada histogram, antara dua batang yang berdampingan tidak terdapat jarak, berbeda dengan penyajian diagram batang terdahulu.
Sumbu datar pada histogram menyatakan kelas-kelas interval, sedangkan sumbu tegak menyatakan frekuensi. Tepi bawah sama dengan tepi batas atas, batas bawah sama dengan 0,5. Tepi atas sama dengan batas atas tambah 0,5. Jika setiap titik tengah sisi atas persegi panjang yang berdampingan dihubungkan dengan suatu garis, maka terbentuk grafik yang disebut poligon frekuensi. Lanjut saja kita ke contohnya. Gambar histogram dari dan poligon frekuensi dari tabel distribusi frekuensi dari contoh yang sebelumnya tadi, yang ini. Jadi di sini dapat kita lihat di gambar ini, dan ini adalah gambar dari histogramnya, dan ini gambar dari poligon frekuensinya. Oke, selanjutnya itu tabel distribusi frekuensi kumulatif dan ogive. Tabel distribusi frekuensi kumulatif diperoleh dari tabel distribusi frekuensi biasa dengan cara menjumlahkan frekuensi demi frekuensi. Tabel distribusi frekuensi kumulatif ini ada dua macam, yaitu kurang dari dan lebih dari. Untuk membuat tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari, digunakan tepi atas kelas, sedangkan untuk distribusi frekuensi kumulatif lebih dari digunakan tepi bawah kelas. Contohnya itu, buatkan tabel distribusi frekuensi kumulatif untuk data pada contoh 6 di atas yang tadi ini. Dijawabnya, ini merupakan tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari. Dan ini merupakan tabel distribusi frekuensi kumulatif lebih dari. Dari tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari dan lebih dari, kita dapat menggambarkan ogive kurang dari atau ogive positif dan ogive lebih dari atau ogive negatif. Oke, selanjutnya ogive. Ogive adalah grafik distribusi frekuensi kumulatif berupa kurva yang menghubungkan titik-titik yang membentuk poligon frekuensi kumulatif kurang dari atau lebih dari. Lanjut saja kita ke contoh. Gambarkan ogive positif dan ogive negatif dari tabel distribusi frekuensi kumulatif pada contoh 8 yang ini. Oke, di sini ogive positif diperoleh dari tabel distribusi frekuensi, kita lihat pada gambar ini, dan ogive negatif diperoleh dari tabel distribusi frekuensi. Ini kita lihat gambarnya. Jika diperhatikan, perbedaan ogive positif kurvanya selalu naik. Ini adalah ogive positif, di mana kurvanya ini selalu naik, sedangkan ogive negatif ini kurvanya selalu turun. Oke, sampai disinilah penjelasan dari saya. Terima kasih.